Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas exercise week 12. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok B. Ada Anggun Puspitosari, NPM akhir 012. Ada Awalina Putri Rahayu, NPM akhir 046. Ada Laras Primalia, NPM akhir 063. Sabrina Latifa Belia Akmelisa, NPM akhir 072. Deanur Ramadaning, NPM akhir 175. Dan Pradita Maidianti, NPM akhir 176. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal P12.2, uh, Joe Laboratorius memegang paten yang berharga tentang pengendap yang mencegah jenis populasi udara tertentu. Joe tidak memproduksi atau menjualnya produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, ia melakukan penelitian dan pengembangan produk dan proses yang dipatenkan, dan kemudian dialih patenkan kepada produsen berdasarkan royalti. Kadang-kadang ia menjual paten sejarah Paten Co nomor 78758-602-1A adalah sebagai berikut. Next. Nah, berdasarkan penandatanganan kontrak royalti pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Joe mempunyai masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten pengendapan awal pada tanggal 1 Januari 2021. Perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung selama setahun penuh jika biaya tersebut terjadi sebelum tanggal 1 Juni dan tidak ada amortisasi tahun jika setelah tanggal 30 Juni. Nah, tahun amortisasi berakhir pada tanggal 31 Desember. Instruksi: hitunglah nilai catat paten pada tanggal berikut. Next. Nah, untuk yang A, pada tanggal 31 Desember 2016, biaya untuk mendapatkan paten tanggal 30 Juni 2016 sebesar $59.500. Nah, amortisasi pada tahun 2016 sebesar 59.500 dibagi 17 dengan hak patennya 17, nilai manfaatnya selama 17 tahun sama dengan $3.500. Jadi nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar $56.000. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2020, dihitung dari nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2016, yang setelah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu 56.000, dikurangi dengan amortisasi tahun 2016, 59.500 dibagi 17. Hasilnya 3.500, begitu juga dengan amortisasi tahun 2017 sebesar 3.500. Lalu diperoleh biaya hukum dibayarkan pada bulan Desember 2018 sebesar 42.000. Lalu nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 91.000 dan dikurangi dengan nilai amortisasi tahun 2016 yaitu 91.000 dibagi dengan 14 diperoleh 6.500 dan amortisasi tahun 2020 sama 6.500. Jadi nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 78.000. Nah, selanjutnya untuk yang C, 31 Desember 2023 dilihat dari nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 yang tadi sebesar 78.000 dikurangi dengan amortisasi tahun 2021 yaitu 78.000 dibagi 5 tahun 15.600, begitu juga dengan amortisasi tahun 2022 dan 2023 sehingga diperoleh nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 31.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke soal P12.3. Jadi,
Informasi tentang aset tak berwujud Sandro Corporation adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani kesepakatan untuk beropsi sebagai franchise dari Asian Coffee Service INC dengan biaya perolehan awal waralaba sebesar $75. Dari jumlah ini, sebesar 15.000 dolar dibayarkan ketika perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayar dalam 4 kali pembayaran tahunan masing-masing sebesar 15.000 dolar mulai 1 Januari 2023. Perjanjian tersebut mengatur bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan masa depan Feng dapat ditagihkan dari pemilik waralaba. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan diskon yang didiskontokan pada tingkat 14%, yaitu tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah 43.700 dolar. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahunnya. Pendapatan Sandro dari waralaba ini untuk tahun 2010 adalah 900.000 dolar. Sandro memperkirakan umur manfaat dari waralaba adalah 10 tahun. Untuk informasi yang kedua akan dibacakan oleh rekan. Oke, untuk soal nomor 2, Sandro mengeluarkan biaya eksperimental dan pengembangan pada laboratorium sebesar 65.000 dolar untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya jasa hukum dan biaya lain-lain yang terkait dengan pendaftaran paten mencapai 17.600 dolar. Sandro memperkirakan bahwa umur manfaat paten adalah 8 tahun. Paten belum mencapai viabilitas ekonomi. Yang ketiga, sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga 536.000 dolar pada 36.000 dolar pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi mempertahankan merek dagang dalam kurung berhasil sebesar 10.200 dolar yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan bahwa umur manfaat dari merek dagang adalah 20 tahun dari tanggal akuisisi. Next. Diminta yang A, buatlah daftar yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022, tampilkan perhitungan pendukung yang sesuai. Untuk yang B, buatlah daftar yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi yang akan muncul di laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, tampilkan perhitungan pendukung yang sesuai. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini yang pertama-tama adalah menghitung total amortisasi biaya waralaba. Jadi untuk menghitung total amortisasi biaya waralaba ini, dihitung dari biaya waralaba pada 1 Januari 2022 yaitu 15.000 dolar ditambah dengan 43.700 dolar, yaitu hasilnya 58.700 ditambahkan dengan amortisasi pada tahun 2017 58.700 dikalikan 1/10 hasilnya 5.870. Nah, jadi total amortisasi biaya waralabanya itu sebesar 52.000. Oh, maaf, jadi tadi biaya waralaba pada 1 Januari 2022 dikurangi amortisasi 2017 sehingga hasilnya 52.830. Nah, selanjutnya yaitu mencari total amortisasi biaya paten. Biaya paten pada 2 Januari 2022 itu 17.600 dikurangi dengan amortisasi 2017 yaitu 17.600 dikalikan 1/8 totalnya 2.200 sehingga total amortisasi biaya patennya adalah 15.400. Nah, selanjutnya yaitu menghitung total amortisasi biaya merek dagang. Jadi di sini ada biaya merek dagang pada tanggal yang sudah disebutkan itu sebesar 36.000 dolar. Lalu ada amortisasi untuk tahun 2019 hingga 2022 itu 36.000 dikalikan dengan 3/20 totalnya 5.400 dan nilai buku pada
tahun 2022 sejumlah $30.600. Biaya litigasi mempertahankan merek dagang pada 2022 sebesar $10.200 dan nilai buku setelah litigasi sukses sebesar $40.000 dan amortisasi untuk tahun 2022 untuk tanggal 1 bulan 7 tahun 2022 hingga tanggal 31 bulan 12 tahun 2022 itu menghitungnya $40.800 dikalikan 1/17 dikalikan 6/12 jadi diperoleh 1.200 sehingga total amortisasi biaya merek dagangnya adalah $39.600. Baik, untuk yang A, berikut adalah tabel dari laporan posisi keuangan. Jadi tabel bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022. Yang pertama ada waralaba, totalnya $52.830. Yang kedua ada paten, totalnya $15.400. Yang ketiga ada merek dagang, $39.600 sehingga total aset tak berwujud adalah $107.830. Untuk yang B merupakan tabel schedule of expenses atau daftar yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi. Jadi yang pertama ada beban bunga itu $43.200 dikali 14% sama dengan $6.118. Yang kedua ada amortisasi waralaba, totalnya $5.870. Yang ketiga ada fee waralaba, itu dapat dari $900.000 dikali 5% sama dengan $45.000. Kemudian ada amortisasi paten sebesar $2.200. Lalu ada amortisasi pada tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022. $40.800 dikali 1/20 dikali 6/12 dihasilkan $900. Kemudian ada amortisasi pada tanggal 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. $40.800 dikali 1/17 dikali 6/12 total jadi $1.200 sehingga total beban semuanya adalah $61.288. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu perintah untuk membuat soal. Di sini disediakan laporan neraca dari Bexia Company. Ansaga Company mengakui aset dan liabilitas Bexia Company. Bexia Company melaporkan aset dan liabilitasnya pada laporan posisi keuangan di atas. Untuk perintahnya yang pertama yaitu menghitung nilai wajar aset bersih perusahaan tersebut. Yang kedua ada jika diakuisisi dengan harga $5 juta, maka kondisi apa yang terjadi? Yang ketiga yaitu apabila diakuisisi dengan seharga $4.500.000, maka kondisi apa yang terjadi? Untuk jawabannya di slide selanjutnya yaitu untuk yang pertama yaitu menghitung nilai wajar aset bersih yang diperoleh dari total aset dikurangi dengan total liabilitas yang dapat kita lihat di laporan neraca yaitu $5.090.000 dikurangi dengan liabilitasnya yaitu $250.000 yang berjumlah $4.840.000. Itu untuk nilai wajar aset bersihnya. Yang kedua yaitu menjawab jika dijual dengan harga $5 juta, maka pembeli akan rugi atau goodwill. Pembeli memperoleh kerugian sebesar $160.000. Untuk dijual seharga $4.500.000, maka pembeli akan untung, bisa dikatakan bargain purchase, yaitu pembeli memperoleh keuntungan sebesar $340.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah soal kedua dari kita buat soal. Pada 1 Januari 2020, Andrea Hirati, pemilik novel Laskar Pelangi, membeli hak cipta seharga $150.000 dari Pramudia Ananta, pemilik novel Bumi Manusia. Nilai hak cipta ini diamortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun, yang berakhir pada 1 Januari 2025.
Kemudian Andrea Hirata ingin menjual hak ciptanya kepada TRJ seharga 100 juta pada tanggal 1 Januari 2023. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa nilai amortisasi per tahun dari hak cipta tersebut? Yang kedua, berapa akumulasi penyusutan pada 1 Januari 2023? Yang ketiga, berapakah nilai buku pada tanggal 1 Januari 2023? Dan yang terakhir, apabila Andrea Hirata menjual hak ciptanya kepada TRJ, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh jika dilihat dari pada penjual? Yang A, berapa nilai amortisasi per tahun dari hak cipta tersebut? 150 juta itu dari harga pembelian awal dibagi dengan 5 atau 5 tahunnya. Hasilnya adalah 30 juta. Yang kedua, berapakah akumulasi penyusutan pada 1 Januari 2023? Kita menggunakan jumlah angka tahun. Jadi pada tahun 2020 sampai tahun 2024, nilai buku awalnya 150 juta. Penyusutannya juga sama 30 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutannya pada tahun 2020 adalah 30 juta. Sedangkan tahun 2021, 30 tambah 30 hasilnya 60 juta. Yang ketiga 2022, 30 kalau tambah 30 tambah 30 hasilnya 90 juta. Yang keempat 2023 hasilnya 120 juta dari 30 kali 4. Yang terakhir 2024 adalah 150 juta. Untuk nilai buku akhir yang 2020 itu 150 juta dikurangi dengan 30 juta, yaitu hasilnya 120 juta. Yang kedua 2021 nilai buku awal 150 juta dikurangi dengan 60 juta, hasilnya 90 juta. Yang ketiga 2022 150 juta dikurangi dengan 90 juta, hasilnya 60 juta. Yang keempat 2023 150 juta dikurangi dengan 120 juta, hasilnya 30 juta. Dan yang terakhir 150 juta dikurangi 120 juta, hasilnya 0. Jadi akumulasi penyusutan pada 1 Januari 2023 adalah sebesar 90 juta. Untuk yang C, berapakah nilai buku pada tanggal 1 Januari 2023? Karena kita sudah melakukan perhitungan sebelumnya, jadi tabelnya sama, tinggal mencari nilai bukunya yang ditanyakan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 nilai bukunya adalah sebesar 60 juta. Yang B, apabila Andrea Hirata menjual hak ciptanya ke TRJ, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh jika dilihat dari sudut pandang penjual? Tadi sudah diketahui bahwa harga jualnya kan 100 juta. Nah, untuk nilai bukunya sendiri adalah 60 juta. Jadi harga jual dikurangi nilai buku hasilnya 40 juta. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Andrea Hirata selaku pemilik novel Laskar Pelangi mendapatkan keuntungan sebesar 40 juta. Nah, kondisi ini dapat disebut dengan goodwill. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke moderator. Baik, ini tadi adalah presentasi dari tugas week 12 yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.